tim keluarga superhero pertama dari Marvel akhirnya mendapatkan kabar terbarunya. Ya, bersamaan dengan hari Valentine, Marvel Studios secara mengejutkan merilis poster dari film Fantastic Four terbaru versi reboot MCU. Sadar atau tidak, ada 10 detail tersembunyi menarik yang pastinya sangat seru untuk kita bahas. Maka dari itu, selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah 10 detail tersembunyi dari poster Fantastic Four. Apa saja detail yang dimaksud? Silakan tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak melewatkan satupun informasi yang sudah kami siapkan. Pengungkapan terbesar yang langsung disadari oleh para penggemar tentunya adalah jajaran pemeran utama dari film Fantastic Four. Ya, ketika kita melihat posternya, tentu kita akan terfokus pada 4 tokoh penting dalam film ini, juga setiap bintang terkenal yang memerankannya. Jajaran pemeran ini sebenarnya sudah sempat bocor dan dianggap sebagai rumor, hingga sekarang akhirnya dikonfirmasi oleh Marvel Studios. Para pemeran tersebut adalah Pedro Pascal sebagai Reed Richards, Vanessa Kirby sebagai Invisible Woman, Eben Moss Backrack sebagai The Thing, dan Joseph Quinn sebagai Human Torch. Nama-nama ini kami rasa cukup familiar bagi kalian terutama yang gemar menyaksikan film-film besutan Hollywood. Joseph Quinn terkenal memerankan karakter bernama Eddie dari serial Stranger Things. Vanessa Kirby yang memerankan film Mission Impossible, dan akting mengagumkan dari Moss Backrack dalam film The Bear. Apalagi Pedro Pascal yang terkenal meramaikan serial Mandalorian, juga The Last of Us. Bisa dipastikan semuanya menunjukkan performa yang kuat dan sangat cocok untuk terlibat ke dalam film besar sekelas Fantastic Four. Untuk pertama kalinya, robot asisten menggemaskan yang dikenal sebagai Herbie akhirnya dilibatkan dalam film Fantastic Four. Penampakannya terlihat muncul dalam poster yang sudah dibagikan, di mana dia menawarkan semacam minuman untuk The Thing. Herbie sendiri adalah singkatan dari Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics. Robot ini sengaja diciptakan oleh Mr. Fantastic dengan tujuan untuk membantu para Fantastic Four dalam usaha mereka menemukan lokasi dari makhluk kosmik yang mengerikan yang dikenal sebagai Galactus. Tetapi robot ini menjelma menjadi teman setia dari putra Reed Richards dan Susan Storm yang dikenal sebagai Franklin Richards. Kehadiran android ramah sahabat manusia ini bisa jadi mengisyaratkan keterlibatan Galactus dan juga Franklin Richards di dalam kisah MCU ke depannya. Dari 3 film Fantastic Four yang sudah ditayangkan sebelumnya, kostum yang dikenakan para pahlawan memiliki kualitas yang terbilang baik. Tetapi dalam poster yang dibagikan oleh Marvel Studios menunjukkan kostum klasik yang menawan yang nantinya akan kita lihat di dalam filmnya. Meskipun Benjamin Grimm dan Johnny Storm terlihat mengenakan pakaian yang lebih casual, Reed Richards dan Susan Storm memamerkan kostum mereka yang langsung mencuri perhatian, memperlihatkan kostum asli Fantastic Four dengan motif garis-garis bersih dan skema warna biru juga putih, dengan mengedepankan logo angka 4 di tengah sebagai identitas mereka. Kostum ini adalah penyegaran dari setelan Fantastic Four karena menampilkan motif yang lebih sederhana dan jauh dari kata berlebihan. Seperti biasa, Marvel Studios sangat tahu bagaimana cara menghidupkan film mereka sesuai dengan materi sumbernya. Kebanyakan film MCU mengambil latar waktu masa sekarang atau dibuat sama dengan tahun perilisan, kecuali mungkin dengan Eternals, Captain America, dan Captain Marvel. Namun dalam film Fantastic Four nanti, Marvel Studios kembali membawa latar waktu yang belum pernah dieksplor sebelumnya. Ya, tahun 60-an dipastikan menjadi latar waktu yang dipilih untuk film ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan penampakan majalah yang sedang dibaca oleh Ben Grimm alias The Thing. Usut punya usut, majalah tersebut adalah edisi khusus dari Life Magazine yang dirilis pada 13 Desember 1963 dengan menampilkan Presiden Lyndon B. Johnson. Penampakan majalah ini kemudian menjadi petunjuk bahwa film Fantastic Four akan berlatarkan pada tahun 1963. Hal ini semakin diperkuat dengan desain atau art style dari posternya, juga barang-barang vintage yang ditampilkan di sana. Namun kita masih harus menunggu apakah latarnya benar tahun 60-an atau hanya nuansanya saja yang diciptakan agar membawa kembali vibes ke masa lalu, padahal setting waktu sebenarnya berada di masa sekarang. Karakter The Thing memang cukup tricky ketika dibuat ke dalam versi live action.
Dalam film Fantastic Four era 2000-an, pemeran The Thing mengenakan setelan prostetik yang masih cukup terlihat dan disadari dengan mata telanjang. Sementara versi 2015 memanfaatkan teknologi CGI, namun dikritik habis-habisan lantaran penggambarannya yang terlalu berlebihan dan juga dibuat telanjang. Beruntungnya, versi reboot MCU memberikan penampakan The Thing yang terbilang sangat akurat dengan versi komik. Kalian bisa melihat di area pelipis di atas mata yang terlihat menonjol serupa dengan versi komiknya. Dan pada bagian jari yang hanya berjumlah 4 pasang, semakin menyempurnakan penampilan komik accurate-nya. Tapi penampilan karakter ini tidak hanya diperlihatkan dalam versi setelah mendapatkan kekuatan. Versi dia ketika masih menjadi manusia bisa kalian lihat pada foto portrait di mana Ben Grimm berpakaian sebagai seorang astronot. Kemungkinan foto tersebut diambil sebelum dirinya melakukan perjalanan menuju luar angkasa dan berakhir dengan mendapatkan kekuatan super akibat radiasi kosmik. Artinya, peran Ebon Moss-Bachrach akan diperlihatkan baik ketika masih menjadi wujud manusia biasa maupun setelah dipoles dengan sentuhan CGI untuk menghidupkan sosok The Thing. Sebagai sebuah tim, kisah Fantastic Four dipastikan menjadi sempurna jika mereka mengangkat tema keluarga di dalam filmnya. Tentunya, kalian pasti pernah menyaksikan film animasi berjudul The Incredibles buatan Pixar. Nah, banyak penggemar Marvel yang menganggap bahwa penggambaran Fantastic Four tercermin dari animasi tersebut karena mengisahkan keluarga harmonis meskipun dengan kekuatan super yang berbeda. Dengan melihat poster terbaru yang sudah dibagikan, kita bisa menyadari bahwa Marvel Studios sepertinya memahami bagaimana memasukkan elemen penting ke dalam cerita Fantastic Four ini. Poster tersebut memperlihatkan suasana yang hangat, intim, dan sikap riang gembira yang ditampilkan, di mana penggambaran ini jelas membangkitkan sifat kekeluargaan. Tentu saja, kisah cinta antara Reed Richards dan Susan Storm menjadi pusat perhatian. Semua itu semakin disempurnakan dengan perilisan posternya tepat pada hari Valentine. Marvel Studios seolah memberikan kita sedikit bayangan bagaimana elemen kekeluargaan akan menjadi fokus utama dalam film Fantastic Four nantinya. Selain mengungkapkan Ebon Moss-Bachrach sebagai pemeran Benjamin Grimm alias The Thing, potretnya yang menempel di dinding sekaligus menunjukkan bahwa asal-usul Fantastic Four sekali lagi diakibatkan oleh peristiwa kosmik. Dalam film Fantastic Four yang rilis 2015 lalu, tim ini menerima kekuatan mereka saat melakukan perjalanan melintasi perangkat teleportasi eksperimental, bukan perjalanan luar angkasa seperti dalam kisah komiknya. Dengan Ben Grimm yang mengenakan pakaian astronot lengkap, tampaknya Fantastic Four akan mengadaptasi kisah origin yang sama dengan komiknya. Mereka kembali akan melakukan perjalanan keluar angkasa hingga akhirnya mendapatkan kekuatan super. Demo besar-besaran di Hollywood alias SAG-AFTRA beberapa waktu lalu tentunya berimbas pada proses produksi film-film studio besar, tidak terkecuali dengan Marvel Studios. Kekacauan ini tentunya menyebabkan beberapa proyek MCU tertunda perilisannya. Fantastic Four termasuk salah satu film yang terkena dampak penundaan ini. Namun postingan pada hari Valentine tampaknya telah mengkonfirmasi perilisan film tersebut akan diundur lebih jauh dari jadwal semula. Dalam posternya disebutkan film ini akan tayang di bioskop pada 25 Juli 2025. Film ini mundur 2 bulan dari jadwal penundaan sebelumnya, sementara jadwal 2 Mei akan dipakai untuk menayangkan film yang menceritakan sekumpulan antihero atau supervillain MCU atau yang lebih dikenal sebagai Thunderbolt. Dalam film sebelumnya, anggota tim Fantastic Four digambarkan sebagai karakter dengan usia muda, namun hal berbeda akan kita temukan dalam film Fantastic Four reboot versi MCU. Ya, jika kita melihat jajaran pemeran yang terlibat, anggota Fantastic Four versi MCU dipastikan lebih dewasa karena Pedro Pascal yang berusia 48 tahun, Ebon Moss-Bachrach yang berusia 46 tahun, Vanessa Kirby berusia 35 tahun, dan bahkan Jonathan Quinn yang berusia 30 tahun. Meskipun dirinya nanti akan menggambarkan tipikal Johnny Storm yang berjiwa muda, energik, dan impulsif. Masih tidak jelas apakah Marvel Studios akan mengisahkan awal mula bagaimana mereka mendapatkan kekuatan, atau kisah tersebut akan di-skip alias dilewati, sama seperti dengan kisah Spider-Man versi Tom Holland, mengingat Marvel Studios tidak ingin mengulang-ulang kisah yang sama yang sebelumnya sudah pernah diperlihatkan beberapa kali dalam film Marvel sebelumnya. Alasan para pemeran yang dipilih adalah aktor dewasa, bisa jadi dikarenakan mereka sudah memiliki kekuatan sedari lama, dan kisah asal-usulnya akan dilewatkan. Sempat diprediksi akan berjudul Marvel's Fantastic Four, judul resmi untuk proyek ini sebelumnya tidak pernah diungkapkan. Namun, bersamaan dengan perilisan posternya, akhirnya terungkap bahwa judul resminya adalah The Fantastic Four.
Digambarkan dengan judul garis yang bersih, termasuk dengan angka klasik 4 yang dilingkari. Visual ini jelas membedakannya dengan dua film sebelumnya, karena tambahan kata "the" adalah langkah yang cukup cerdas. Ini seperti perbedaan antara The Suicide Squad karya James Gunn versus Suicide Squad saja yang rilis tahun 2016 tanpa penambahan kata "the". Bagaimanapun, sungguh menyenangkan akhirnya bisa mengetahui judul resmi dari film Marvel yang cukup diantisipasi oleh para penggemar ini. Dan itulah 10 detail tersembunyi yang berhasil kami temukan dari poster terbaru The Fantastic Four. Setelah sekian lama, akhirnya kita bisa melihat seperti apa keluarga sekaligus tim pahlawan super pertama dari Marvel Comics untuk kemudian diangkat ke dalam versi layar lebar dan berada di dalam alam semesta MCU. Sekarang silahkan absen siapa di antara kalian yang tidak sabar untuk menunggu perilisan film ini, mengingat pasti akan berhubungan langsung dengan film Avengers yang akan datang. Untuk kalian yang mungkin menemukan detail lain yang tidak kami sebutkan dalam video kali ini, sangat dipersilahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Silakan like video ini jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Kami akhiri dan Marvel in the Out, sampai jumpa di video lainnya.